Pak Sigit Sulistyo, Anda pengecut. Gereja itu dibubarkan. Anda diam, tidak ada apa. Umat Kristen itu Pak tidak minta dibela Pak, tidak minta dibela, hanya minta supaya keadilan itu ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan pilih kasih. Saya saja Pak, yang umat saya ini Islam, tetapi saya prihatin lihat saudara-saudara saya dari umat Kristen ada yang perlakukan seperti ini di Indonesia. Masa Bapak sebagai Kapolri, Bapak tidak bisa, padahal Bapak sendiri sama-sama juga beragama yang sama itu. Ini aneh. Apakah Pak Sigit Sulistyo ini udah dikebiri Pak oleh alat-alat politik dan alat kekuasaan? Itu penistaan agama ini nampaknya itu cuma berlaku untuk umat Kristen itu. Tapi ya orang Islam itu yang menistakan itu ada banyak itu. Ada Andar itu, ada Celebes itu, ada aneka macam itu. Ya walaupun juga cuma dihukum berapa bulan itu. Saya orang yang mengerti hukum, saya nggak habis pikir lihat seperti ini. Kacau negara ini. Beda berkotak-kotik penistaan agama. Itu malah bagusnya itu undang-undang penistaan agama itu dihapuskan. Hapuskan. Lebih baik ada orang-orang DPR itu ataupun MUI, NU ataupun pemerintah itu urusin itu celana dalam biduan yang joget-joget di panggung itu kenapa dibiarkan itu? Karena saya tahu kalian ingin anak-anak Indonesia ini semakin rusak, semakin bodoh, begitu. Pak Kwang, izin Pak Kwang menindaklanjuti tadi ide spanduk, aksi spanduk menggunakan jaringan Galarua. Mungkin bisa dibikin satu konsep Pak untuk gerakan spanduk ini. Kita bisa chip in, membuka dukungan materi ya untuk teman-teman. Andaikan Galarua sepakat ya, pimpinan Galarua, itu sudah perlu harus dilakukan Pak. Sehingga gereja-gereja tidak atau rumah ibadah apapun tidak perlu ada penutupan, kejadian penutupan lagi Pak. Kita harus bersuara, mereka harus tahu. Walaupun elit tahu, tapi kalau kita tidak bersuara secara masif, efek politiknya nggak ada, dianggap angin. Tapi kalau kita bersuara lewat spanduk, masyarakat bisa membaca, oh iya benar ini. Ya kan? Kembalikan lagi ke UD 45. Mungkin Pak Santiamir bisa menindaklanjuti Pak. Ya betul itu Pak Bung Beta, betul itu. Jadi juga nanti selain itu kita juga semacam flyer yang bisa dibagi di mana-mana, di tempat-tempat keramaian. Mungkin orang juga baru pulang ibadah dari gereja atau mana bagi-bagi gitu ya, kita cetak gitu. Ya, salah satunya juga spanduk ini. Jadi teman-teman yang berpartisipasi untuk itu namanya istilahnya itu kita bikin apa ya? Sosialisasi apa namanya itu ya? Gerakan sosial. Menolak penutupan tempat ibadah. Gerakan sosialisasi penutupan. Menolak
menolak penutupan. Ya, menolak ya. Menolak Penutupan rumah ibadah. rumah ibadah ya. Iya. Atau singkat aja, nggak usah menolak kebebasan untuk beribadah itu. Nanti di kontennya itu Pak, pasal 29 ayat 2 itu sudah menyatakan itu yang seperti Pak Kwang barusan sampaikan, Pak. Ya. Di kontennya itu. Nanti tolong dibuat narasinya, nanti saya buatkan itu desainnya ya. Ya. Baik ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Langsung Pak Karni. Ya, itu menunjukkan salah, maaf ini Pak, sedikit agak vulgar ini Pak. Menunjukkan celana dalam itu, seorang perempuan itu menunjukkan celana dalam sambil bergoyang-goyang dengan rok pendeknya sampai celana dalamnya kelihatan di muka umum. Itu melanggar hukum nggak Pak? Dari hukum mana dulu nih Pak? Kalau hukum di Indonesia. Hukum Indonesia. Pornografi Pak. Pornografi Melanggar Pak Karni. hukum nggak itu Pak? Kalau Melanggar. ada hukumnya yang Ada menyatakan hukum itu, ya melanggar pornografi. hukum itu Pak. Masalahnya Bapak. sekarang hukum itu efektif nggak untuk membenahi kondisi Indonesia ini? Kan itu kebebasan berekspresi juga Pak. Kalau di kolam renang masa dia harus pakai dress Pak? Pak, bukan ini masalahnya di panggung Pak, bukan dalam renang itu Pak. Makanya Iya, dia bilang tadi bergoyang-goyang itu di panggung. Seorang biduan itu, seorang biduan dengan belahan dadanya kelihatan itu, lalu pakai rok pendek, saking pendeknya itu Pak, celana dalamnya kelihatan itu. Ya, kalau Bapak mau pernah. dilihat dari sisi entertainment Pak, hiburan, itu sih bebas-bebas aja. Kalau selama tidak Ada ada Bung yang Beta. merugikan. Itu Ada Saya- peraturannya pornografi. saya rasa kalau Itu kan sampai di bebas-bebas televisi aja nggak boleh kan? Televisi dan bebas-bebas di saja panggung saya nggak rasa boleh. itu salah itu Pak. Ya Saya karena ini ada aturannya kan Pak. bertanya itu bukan saya nggak paham itu Pak. Saya tahu jawabannya itu. Tapi saya hanya ingin bertanya itu bukan berarti saya nggak tahu jawaban. Tetapi saya ingin mengkritisi gitu Pak. Jadi tentu itu melanggar hukum Pak. Melanggar hukum undang-undang pornografi, porno aksi, mempertontonkan itu aurat, goyangan yang sifatnya sensual, sensualitas itu di muka umum itu nggak boleh itu Pak. Berdasarkan itu- aturan yang berlaku ya Pak. Betul Pak. Itu berlaku itu Pak. Undang-undang pornografi itu sudah ada Pak. Sudah ada. Ya. Tapi faktanya Pak itu di YouTube itu Bapak buka aja ketik pencarian YouTube itu goyang dangdut celana dalam kelihatan itu langsung Pak. Ada aneka macam celana dalam Pak. Merah, kuning, hijau itu kayak pelangi itu aneka macam warnanya itu Pak. Iya. Itu tapi pemerintah itu diam saja itu. MUI itu diam saja itu. Iya. Tapi Karena giliran munafik Pak. Makanya Karena pemerintah Pak negara muna jadinya, negara munafik Pak. betul. Jadi pornografi ini betul. juga kan undang-undangnya tidak bisa main pukul rata begitu. Bagaimana kalau orang di Betul. Bali melaksanakan Nah. ibadahnya pakai kemben kelihatan ini nggak bisa. Jadi relatif juga. Pemerintah ini sama DPR ini nggak ada kerjaan, itu kurang kerjaan. Bentar. Pak Sanda bentar dengar dulu Pak Karni. Saya paham ini yang dimaksud Pak Karni, ada acara dangdut dengan cerita begitu kok dibiarkan. Iya, Itu. iya.
Baik, jadi pertanyaan begini Pak. Jadi kita sepakat itu memang benar itu melanggar hukum. Jadi orang yang paham dengan hukum, lawyer manapun ditanya itu sudah jelas itu melanggar hukum. Tetapi pemerintah diam saja, NU diam saja, MUI diam Apalagi? saja, Apalagi partai PKS apalagi itu diam itu. itu nggak pakai label halal di situ, nggak perlu pakai label Betul halal. Pak. Giliran ada orang Kristen mengkritisi agama Islam sedikit saja, agak nyentil langsung ditangkap. Padahal intinya itu Pak, antara penistaan agama dengan mempertontonkan erotik sampai celana dalam itu sama-sama melanggar hukum itu Pak. Tetapi kenapa yang mengkritisi Islam itu ditangkap, para bizuan Dandut Jantrono ini nggak ditindak, nggak ditangkap itu. Ini kembali lagi pertanyaan itu, ada banyak kata Pak Santiamer itu tidak ada keadilan hukum di Indonesia ini Pak. Iya. Jadi hukum itu tebang pilih Pak. Jadi kalau celana dalam jadi umbar-umbar itu dibiarkan itu. Iya. Mungkin juga kayaknya itu para itu politikus ataupun pemerintah baik NU Muhammadiyah itu diam aja itu mungkin menikmati mereka ini Pak. Menikmati itu Pak. Itu. Buat gitu ya. Kalau ditarik lagi ke atas Pak, itu kualitas pembuat hukumnya sampai penegak hukumnya rendah Pak. Hukumnya dibuat juga satu tanda tanya, hukumnya itu untuk apa? Penegak hukumnya juga bertindaknya juga nggak jelas. Betul. Ini Pak Jokowi itu juga kan sebagai panglima tertinggi itu harusnya bisa juga itu memerintahkan jajarannya itu dari kepolisian untuk menindaklanjuti. Tapi begitu, ya. Pak Jokowi lebih senang ngurusin infrastruktur karena ngurusin infrastruktur itu enak Pak. Itu pun di periode pertama Pak. Periode kedua ini dia sudah sibuk untuk 2024 Pak. Apalagi begitu anak dan anak mantunya udah menjadi pejabat publik kan udah kepentingan keluarga lagi yang dipikirkan. Betul Pak. Jadi sama aja itu. Jadi Pak Jokowi ini apa ya bilangnya, si raja hutang itu Pak. Tanpa ngutang itu Pak Jokowi ini nggak ada apa-apanya, tanpa ngutang itu nggak ada apa-apanya. Makanya digelarin Bapak Hutang Indonesia (BHI). Betul Pak, Bapak Hutang Indonesia. Lalu kalau saya itu menobatkan Pak Jokowi itu, Bapak kenaikan harga nasional itu Pak. Karena dari seluruh presiden yang pernah jadi presiden Indonesia, baru Pak Jokowi lah. Rezim Pak Jokowi ini yang harga itu gila-gilaan Pak naiknya Pak. Sangat signifikan. Naiknya bisa 100%. Dan kenaikan harga sembako itu bisa berkali-kali dalam 1 tahun itu Pak. Ini beres itu. Ya. Jadi, tapi kalau bicara hutang sendiri bukan hanya Jokowi aja, SBY itu juga biadab Pak. Tapi jangan lupa Pak, Jokowi ini utangnya itu jauh lebih besar Pak dari Pak SBY Pak. Gitu Pak ya. Betul. Makanya saya bilang itu Pak Jokowi ini
si raja hutang itu Pak. Tanpa ngutang itu Jokowi nggak ada apa-apanya itu. Baik. Jadi, Yang kita anggap ini anggap tinggal pendukung 5 bisa menit melakukan lagi. perubahan kayak Jokowi aja sudah seperti ini, apalagi Ya. yang lain ya Pak ya. Mungkin ada iya penutup betul. dari Pak Karni. Ini udah tinggal 5 menit lagi. Minta Saya mau penutup baik. Pak Karni. Kemudian Iya, nanti Pak. doa Pak Bung Beta ya. Pak Karni penutupan. Closing statement saya ini saya tujukan kepada institusi kepolisian Republik Indonesia. Saya mau kritik itu. Termasuk Pak Sigit Sulistyo itu. Tolong Pak, jangan cuman penistaan agama yang diurusin. Itu biduan-biduan dangdut itu yang nunjukin celana dalam aneka rupa, corak, dan warna itu Pak. Ditindak Pak. Ini miris Pak. Sudah jelas porno aksi. Tapi anak buah Bapak itu malah ngawal di situ Pak. Ada di samping biduan itu. Menjaga keamanan itu. Aneh. Orang melanggar hukum, tetapi dijaga. Harusnya ditertibkan itu. Saya sampaikan itu kepada Pak Sigit Sulistyo. Anda itu pengecut itu. Dari wajah aja kelihatan kok Anda itu orang culun yang pengecut. Apalagi kalau udah disodorin jabatan sebagai Kapolri, bertambah itu pengecutnya itu. Anda cuman bisa anak buah Anda itu cuman bisa menangkapin orang-orang Kristen yang kayaknya itu menista agama Islam. Tapi Pak Sigit itu kemana itu? Saat ada agama Kristen dihina, dilecehkan. Sampai sekarang itu Pak Abdul Somad itu tidak ada klarifikasi apapun dari institusi kepolisian. Kalau memang tidak terbukti bersalah, ya klarifikasi. Kenapa diam saja itu Pak Sigit Sulistyo? Kok Anda diam saja itu? Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia itu melihat bahwa kepolisian Republik Indonesia ini dapat dipolitisasi oleh politikus-politikus yang menggunakan politik identitas. Ini hal yang miris itu. Jadi kalau seperti ini, saya katakan itu, Pak Sigit Sulistyo, Anda pengecut. Gereja itu dibubarkan. Anda diam, tidak ada apa. Umat Kristen itu Pak tidak minta dibela Pak. Tidak minta dibela. Hanya minta supaya keadilan itu ditegakkan setegak-tegaknya. Jangan pilih kasih. Saya saja Pak, yang umat saya ini Islam. Tetapi saya prihatin lihat saudara-saudara saya dari umat Kristen ada diperlakukan seperti ini di Indonesia. Masa Bapak sebagai Kapolri, Bapak tidak bisa, padahal Bapak sendiri
sama-sama juga beragama yang sama itu. Ini aneh. Apakah Pak Sigit Sulistyo ini udah dikebiri Pak oleh alat-alat politik dan alat kekuasaan? Cukup Pak, wajah Bapak itu culun, paling enggak jangan penakut gitu Pak. Jadi buat rekan-rekan yang mendengarkan ini, tolong di re-upload kalimat saya ini sebanyak-banyaknya, di re-upload agar nanti bisa didengar oleh Pak Sigit Sulistyo. Tapi ternyata pengecut gitu. Tapi paling enggak punya ketegasan gitu. Nah, ini udah culun, tapi ternyata nggak punya gigi. Padahal jabatannya Kapolri. Ini aneh itu. Sekali lagi saya bilang itu aneh. Jadi tebang pilih hukum itu, penistaan agama ini nampaknya itu cuma berlaku untuk umat Kristen itu. Tapi orang Islam itu yang menistakan itu ada banyak itu. Ada Andar itu, ada Selebes itu, ada aneka macam itu. Ya walaupun juga cuma dihukum berapa bulan itu. Saya orang yang mengerti hukum, saya nggak habis pikir lihat seperti ini. Kacau negara ini. Beda berkotak-kotik penistaan agama. Itu malah bagusnya itu undang-undang penistaan agama itu dihapuskan. Hapuskan. Lebih baik ada orang-orang DPR itu ataupun MUI, NU ataupun pemerintah itu urusin itu celana dalam biduan yang joget-joget di panggung itu kenapa dibiarkan itu? Karena saya tahu kalian ingin anak-anak Indonesia ini semakin rusak, semakin bodoh, begitu. Jadi memang politik setan. Pemerintah Indonesia ini menggunakan politik setan dengan pahamnya agar pemerintah kuat, rakyatnya itu harus bodoh, harus lemah. Jadi nggak mau dibiarin oleh pemerintah. Semakin rusak mereka semakin enak untuk berkuasa. Semakin rakyatnya bodoh, mereka semakin enak untuk ngibul-ngibulin rakyatnya itu. Itu aja Pak, closing statement saya Pak. Terima kasih. Iya. Saya lanjut Pak Kwang. Oke Bapak Ibu, kita bersatu hati, kita berdoa. Tapi sebelum berdoa saya mau mendoakan secara khusus. Mungkin ada Pak Karni yang perlu didoakan secara pribadi Pak Karni. Kesehatan mungkin. Usia saya ini udah lanjut Pak. Mudah-mudahan itu Pak saya itu bisa diberikan umur yang lebih panjang lagi, itu aja Pak, supaya saya bisa di masa tua saya ini saya masih punya banyak waktu dan kesempatan itu untuk memberikan pencerahan itu buat saudara-saudara saya dari umat Islam yang sampai sekarang itu masih banyak yang on itu Pak. Itu aja Pak. Baik. Ya, jadi sisa umur menjadi diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengerti. Ya,
Lanjut, silakan Pak Beta. Mari kita bersatu hati, Bapak Ibu di Zoom dan YouTube, kita angkat hati kita berdoa. Bapak Elohim, Bapak yang baik, Bapak yang di dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah kami nikmati dalam perbincangan di Zoom malam hari ini, Tuhan. Tuhan, Kau mengerti segala pergumulan kehidupan kami di Indonesia, Tuhan, dengan segala carut-marut politik dan implementasi hukum yang tidak berkeadilan bagi kami di Indonesia, Tuhan. Tuhan, hamba ingin berdoa juga untuk secara khusus kepada Pak Karni Ilyas di dalam kesehatannya, Tuhan, di dalam hari tuanya, Tuhan. Tuhan, tolong palingkan wajah-Mu, berikan roh penghibur, roh kudus sebagai roh penolong. Tuhan mau menjamah Pak Karni, istri, anak, cucu, dan keluarga seluruhnya, Tuhan. Biarlah Pak Karni bisa terus menikmati hari tuanya ini dengan karya-karya ucapan yang bisa membangkitkan semangat, membuka mata pikiran umat-umat Islam di Indonesia juga, Tuhan. Tuhan, jauhkan dia dari cobaan, dari kesusahan, Tuhan. Tuhan, jamah hatinya, Tuhan, pikirannya Pak Karni, keluarga. Tuhan, juga hamba hendak mendoakan semua yang mendengar di sini, di dalam pergumulan pekerjaan, kesehatan, problema rumah tangga, keluarga, Tuhan, jamah juga, Tuhan. Tuhan, biarlah kami tetap memandangkan wajah kami kepada Tuhan yang Esa, Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, yang mau menolong kami di dalam segala pergumulan kehidupan kami ini, Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, Tuhan. Kami hendak menutup perbincangan malam hari ini hanya mengandalkan kuasa Tuhan yang telah memberikan kami Galarua, Tuhan. Biarlah Galarua, Pak Santi Amer, Bu Lisoy, Bu Linda, dan semua tim yang ada di dalamnya, Tuhan, berkati, Tuhan. Baik juga dengan Pak Tobing dan Pak Onto, Tuhan. Berikan mereka hikmat juga, Tuhan, hati yang baik untuk perbaikan di Indonesia, Tuhan. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat